Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Ilyasa Adita Septianto, STB 3858, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pemberian remisi kepada narapidana tindakan pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara luas, pemberantasan korupsi ini dibedakan penanganannya dengan pidana khusus lainnya. Dengan ini mengingat bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang harus didahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Pemberian remisi bagi narapidana koruptor pada awalnya diatur dalam PP nomor 28 tahun 2006. Tetapi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, banyak sekali adanya pro dan kontra dengan pemberian remisi terhadap koruptor. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat, kejahatan korupsi adalah kejahatan yang paling merugikan bagi pihak manapun. Jadi mereka menganggap adanya ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Berangkat dari rasa ketidakadilan dari masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan PP nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat penambah pasal 34 angka 1 tentang syarat mendapatkan remisi, di mana syarat pemberian remisi terhadap para narapidana koruptor cenderung adanya suatu pengetatan untuk mendapatkan remisi tersebut. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suatu rasa keadilan bagi masyarakat. Tetapi di sisi lain, pengetatan pemberian remisi bagi narapidana koruptor masih saja terdapat pro dan kontra. Karena ada sebagian kalangan yang merasakan bahwa PP nomor 32 tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Tujuan video ini adalah untuk mengetahui tentang syarat pemberian remisi terhadap koruptor yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, serta untuk mengetahui tentang kesesuaian peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dengan teori tujuan pemidanaan. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan remisi ketentuan pasal 34A, para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang mempunyai kaitan dengan narapidana tersebut. Narapidana juga harus memberikan uang ke pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara atau korupsi sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh pengadilan. Kemudian sudah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan dari masing-masing lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana, dan narapidana juga wajib mengucap sumpah ikrar, artinya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI. Remisi merupakan hak narapidana, namun Undang-Undang Pemasyarakatan telah memberikan suatu hak bagi narapidana yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf I Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi apabila telah memenuhi syarat yang ada dan diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba atau narkotika, dan teroris diberikan cukup ketat. Dari sisi efektivitas, pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektivitas penerapan PP nomor 99 tahun 2012 cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik. Akan tetapi, di sisi lain keberadaan PP ini dirasa kurang efektif. Kemudian peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi
remisi bagi terpidana memberikan suatu gambaran bahwa spirit penegakan hukum kita masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya represif. Dan keberadaan PP nomor 99 tahun 2012 ini bukan solusi dalam memberikan efek jera bagi terpidana tindak pidana khusus, justru menimbulkan persoalan hukum baru karena adanya pergeseran paradigma pemidanaan dan bertentangan dengan aturan hukum yang lain. Jenis-jenis remisi. Berdasarkan arti remisi yang telah diterangkan sebelumnya, diketahui bahwa remisi adalah hak hukum yang diberikan kepada narapidana dan anak. Remisi terdiri atas remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum yang diberikan pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kemudian remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih dari hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Siapa yang memberikan remisi? Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Syarat narapidana dan anak mendapat remisi. Yang pertama, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Kemudian telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. Kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu yang pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum yang membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kedua, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar. Pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia. Kedua, tidak mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing. Begini prosedur pemberian remisi. Yang pertama, tim pengamat pemasyarakatan lapas atau LPKA merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada kepala lapas atau LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan. Kedua, dalam hal kepala lapas atau LPKA menyetujui usul pemberian remisi, kepala lapas atau LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah. Ketiga, kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi maksimal 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari kepala lapas atau LPKA. Kemudian hasil verifikasinya disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang keempat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi maksimal 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala lapas atau LPKA. Yang kelima, dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi. Yang keenam, keputusan pemberian remisi disampaikan kepada kepala lapas atau LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah dan dicetak di lapas atau LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Jadi, dalam pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana korupsi itu tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada pungli dalam pengurusannya, sebagaimana stigma di masyarakat yang berpendapat bahwa pengurusan pemberian remisi ini harus memerlukan orang dalam.
dan memerlukan uang dalam prosesnya. Hal tersebut tentu salah dan tidak benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.